Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Diana Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya ya. Terima kasih. Berikut ini adalah kunci jawaban Postes 2 Modul 1 PPA Umum 2. Soalnya ada 5 ya. Soal nomor 1, selama 5 tahun terakhir Anda adalah guru kelas tinggi, namun tahun ini Anda diminta untuk mengajar di kelas rendah, yaitu kelas 1. Ketika Anda harus mengajarkan konsep angka, Anda mencoba menyampaikannya dengan menuliskan bilangan-bilangan di papan tulis. Namun, para peserta didik tampak tidak ada yang memperhatikan dan bermain sendiri-sendiri. Bagaimana Anda mengatasi kejadian tersebut? A. Mengajak peserta didik untuk mencocokkan jumlah kancing dengan angka yang sesuai. B. Berupaya untuk melakukan aktivitas bermain dan belajar meski belum begitu paham caranya. C. Mencari ide tentang penyampaian materi matematika dengan konsep yang lebih menarik. D. Membuat satu set kartu angka dan meminta peserta didik untuk mengurutkannya. E. Meminta peserta didik untuk memperhatikan angka yang telah ditulis di papan tulis. Nah, jawabannya adalah D. Membuat satu set kartu angka dan meminta peserta didik untuk mengurutkannya. Nah, kalau jawabannya betul akan terchecklist warna hijau seperti itu ya. Kita klik selanjutnya ya. Nomor 2, Anda adalah guru matematika kelas 1 SD. Selain ingin mengenalkan bilangan 1 hingga 10, Anda ingin peserta didik juga dapat menuliskan bilangan-bilangan tersebut. Hanya saja Anda mengamati bahwa ada di antara mereka yang belum mahir dalam memegang alat tulis. Bila Anda menghadapi situasi ini, apa prioritas tindakan yang Anda lakukan? A. Tetap meminta semua peserta didik untuk dapat latihan menulis bilangan 1 hingga 10. B. Menyadari bahwa tidak semua peserta didik di kelas 1 SD sudah terampil dalam menulis. C. Membedakan target kompetensi dengan mengidentifikasi kemampuan motorik halus peserta didik. D. Meminta peserta didik menulis bilangan 1 hingga 5 terlebih dahulu. E. Berupaya untuk menurunkan banyaknya bilangan yang harus ditulis peserta didik. Nah, jawabannya adalah C. Membedakan target kompetensi dengan mengidentifikasi kemampuan motorik halus peserta didik. Selanjutnya, nomor 3, Anda merasa bahwa tes tertulis yang digunakan selama ini belum dapat mengungkapkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Tahun ini Anda ingin menggunakan strategi asesmen lain yang dapat menilai pemahaman sekaligus kemampuan mentransfer pengetahuan peserta didik. Sebagai guru mata pelajaran, apa prioritas tindakan yang Anda lakukan? A. Menggunakan metode presentasi secara individual. B. Melakukan tanya jawab secara lisan untuk mengungkap kedua unsur penilaian tersebut. C. Memikirkan asesmen lain yang lebih tepat dalam mengungkap pemahaman sekaligus mentransfer pengetahuan. D. Membuat kasus untuk didiskusikan dan dipresentasikan. E. Menambah jumlah dan variasi soal tes tertulis serta mengatur ulang waktu pengerjaannya. Jawabannya adalah D. Membuat kasus untuk didiskusikan dan dipresentasikan. Selanjutnya nomor 4. Anda adalah guru bahasa Inggris di sebuah SD. Minggu ini Anda berencana untuk mengaitkan antara budaya dengan perkembangan bahasa Inggris secara umum. Anda agak kesulitan untuk menentukan budaya mana yang akan diangkat karena peserta didik di kelas Anda terdiri atas berbagai macam budaya. Apa yang Anda lakukan? A. Mencari ide tentang cerita-cerita dari berbagai budaya untuk memahami variasi dalam penggunaan bahasa. B. Melibatkan peserta didik dalam proyek kelompok untuk merancang dan menyajikan materi bahasa Inggris yang mencerminkan budayanya. C. Memberikan kasus keberagaman budaya yang mempengaruhi pembelajaran bahasa Inggris dan meminta komentar peserta didik. D. Memperkenalkan budaya-budaya yang umum di Indonesia melalui metode ceramah dalam bahasa Inggris di depan kelas. E. Mendiskusikan dalam kelas tentang peran budaya dalam pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Jawabannya adalah yang poin B. Selanjutnya, nomor 5, Anda mengampu bahasa Inggris
Anda menyadari bahwa kemampuan menulis cenderung kurang diperhatikan dalam mata pelajaran ini dan Anda berencana untuk melatihnya. Selama ini sebenarnya Anda sudah berusaha memberikan tugas-tugas menulis, namun hasil yang ditunjukkan oleh peserta didik cukup beragam antar kategori tulisan, seperti antara esai, tulisan reportase, kejadian, cerita, dan sebagainya. Apa yang Anda lakukan kemudian pada penugasan kali ini? A. Membuat proyek menulis kolaboratif antar peserta didik yang kemahiran menulisnya beragam. B. Memahami bahwa dibutuhkan latihan menulis yang berbeda berdasarkan kemampuan peserta didik. C. Memberi penugasan yang berbeda dalam hal tema, jenis, dan detail ketentuan tulisan. D. Meminta semua peserta didik membuat tulisan dengan kategori dan tema yang sama. E. Mencoba memberikan panduan atau tugas menulis dalam kategori. Jawabannya adalah A. Membuat proyek menulis kolaboratif antar peserta didik yang kemahiran menulisnya beragam. Nah, demikianlah kunci jawaban dari post-test. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.